ciri-cirinya itu adalah tepuk selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pernah lakukan itu? Nah, berarti tidak susah lagi untuk kalian ya? Iya. Jadi ibu menyebutnya tepuk konsentrasi. Kalian harus menepuk dengan mengatakan konsentrasi dimulai. Oke, ibu hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, luar biasa, luar biasa. Ibu ulang sekali lagi ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk siang. Ya, jadi ada yang belum konsentrasi ya. Jadi kita ulang sekali lagi ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam. Ya. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ibu mau tanya dulu. Perasaan kalian hari ini seperti apa? Betul kah? Atau yang seperti ini? Tidak. Atau yang begini? Tidak. Jangan sampai di hari ini ada yang putus cinta. Tidak. Tidak. Berarti betul ya, hari ini semuanya dalam keadaan bahagia. Betul kah? Betul. Ya, kalau hari ini semuanya dalam keadaan bahagia, berarti ketika ibu menjelaskan materi semuanya penuh dengan senyum. Ya, jangan ada yang kecemburuan ya. Atau ada yang lebih kecemburuan? Tidak. Ya. Kita akan masuk dalam pembahasan materi. Di sini ada beberapa gambar yang akan menjelaskan tentang materi yang akan ibu bahas bersama-sama dengan kalian. Di sini ada peta konsep. Peta konsep ini menjelaskan tentang masa periodisasi perkembangan budaya Indonesia. Nah, dalam periodisasi perkembangan budaya Indonesia itu terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman batu ini adalah zaman yang terbentuk pada awal bumi itu ada. Nah, dalam periode zaman batu itu terbagi lagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, zaman batu besar atau Megalitikum, dan zaman logam itu terbagi lagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Ya, ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Yang pertama, kalian diminta untuk menganalisis pembabakan waktu masa teknologi bebatuan. Ya, terus yang berikut, yang kedua, kalian diminta untuk menganalisis hasil-hasil kebudayaan masa Paleolitikum sampai Megalitikum. Terus yang ketiga, menganalisis perkembangan teknologi pada masa zaman logam. Dan yang keempat, menyajikan pembabakan waktu Paleolitikum sampai Megalitikum secara individu atau kelompok. Di sini ada pertanyaan pemantik yang dimana kalian diminta untuk menebak gambar-gambar tersebut. Di sini ada tidak di rumah kalian? Ada. Ini apa? Cobek. Pernah kalian gunakan? Pernah. Terus yang ini? Gerabah. Pernah lihat gerabah? Pernah. Gerabah itu terbuat dari apa? Ya, betul sekali. Terus yang berikut, patung. Ada tidak di rumah kalian? Ada. Tidak. Ada yang punya, ada yang tidak ya? Oke. Dari ketiga gambar ini muncul pada masa periode zaman batu, ya, masa periode zaman batu. Terus ada yang tahu cara pembuatan gerabah nih? Ada yang tahu? Tidak tahu. Pernah lihat atau pernah tonton? Caranya bagaimana? Oh, taruh di barang yang putar-putar. Taruh di barang. Ya. Di sini ada penjelasan tentang zaman-zaman yang tadi ibu sudah jelaskan. Ya. Nah, yang pertama itu adalah zaman Paleolitikum. Ciri-ciri dari zaman Paleolitikum ini adalah
ketiga, hidupnya sangat tergantung pada alam sekitar. Masih menggunakan alat-alat yang sangat sederhana untuk mendukung kegiatan mereka mencari makan. Jadi alat yang dibuat masih dalam bentuk yang sangat ya, bentuknya sangat kasar. Contoh, ada kapak genggam yang berfungsi untuk memotong, fungsinya untuk menggali dan mengguliti binatang. Ada yang berikut masih menggunakan bahasa yang sangat sederhana untuk berkomunikasi. Terus yang berikut, ini gambar tentang hasil kebudayaan zaman batu tua atau Paleolitikum. Ada kapak genggam, ada kapak serpihan, ada tulang tanduk, ada kapak pelimbas, dan ada kapak pemetak. Yang berikut, zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, manusia di zaman Mesolitikum ini sudah tidak lagi nomaden. Jadi mereka itu sudah semi nomaden. Mereka itu sudah bisa hidup menetap. Ya, biasanya kehidupan mereka itu lebih banyak di dalam goa. Nah, dalam goa itu biasanya di pesisir pantai atau di bantaran bendungan. Ya. Terus yang berikut, manusia zaman ini sudah mengumpulkan makanan dan sudah mulai bercocok tanam. Untuk tanam itu maksudnya adalah mereka sudah bisa menanam bibit, lalu mereka menanam hasil tanaman mereka. Terus yang berikut, yang ketiga, manusia zaman ini sudah bisa membuat kerajinan dari gerabah. Terus yang berikut, yang keempat, adanya sampah-sampah dapur dari kulit kerang atau mereka sebut dalam bahasa Denmark itu Jokkenmodinger. Joken yang berarti sampah, moding itu yang berarti dapur. Jadi sampah dapur. Lalu yang berikut, nah ini contoh, ini gambar. Kalau yang ini Jokkenmodinger. Ini mereka tumpuk bekas makanan itu, ya, bekas kerang, bekas siput, mereka tumpuk menjadi sebuah bukit kecil. Terus yang berikut, di sini ini yang disebut bekas telapak tangan atau biasa kalian pernah dengar ini sebutan arsitektur. Nah, yang berikut, zaman Neolitikum. Ini cirinya itu, yang pertama, peralatan sudah dihaluskan dan diberi tangkai, sama seperti kapak genggam. Kapak genggam itu kapak yang sudah diberi tangkai. Terus yang berikut, alat yang digunakan biasanya itu kapak persegi dan kapak lonjong. Yang berikut, yang ketiga, pakaian tersebut dari kulit kayu dan kulit binatang. Terus yang berikut, perhiasan itu terbuat dari kulit kerang dan batu. Yang berikut, tempat tinggal sudah menetap. Ya, ini zaman Neolitikum. Ini sudah mengalami bentuk evolusi, perubahan. Secara walaupun itu prosesnya lambat. Yang berikut memiliki kemampuan bercocok tanam. Ya, kalau ini perbedaan antara food gathering dengan food production. Kalau food gathering ini mereka masih sangat tergantung dengan alat, jadi sistemnya berburu. Nah, ketika mereka berburu, hasil buruan mereka itu mereka tidak masak. Kenapa mereka tidak masak? Karena mereka belum tahu caranya memasak. Karena pada masa itu mereka belum menemukan api. Nah, caranya bagaimana? Ya, mereka mengolah makanan itu secara mentah, mengkonsumsi makanan itu secara mentah. Terus yang kedua, itu food production. Berarti mereka sudah apa? Kalau food production, ya, sudah mampu mengolah makanan, sudah mampu meramu, meracik dan seterusnya. Ya, dengan cara apa? Mereka sudah bisa masak. Karena pada masa ini sudah menemukan api. Lanjut, ini zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ini disebut sebagai zaman batu besar. Ya, di sini mereka menghasilkan bangunan besar. Ciri kehidupan zaman Megalitikum itu ada food production, ya, mereka sudah mengolah makanan sendiri. Terus tempat tinggalnya sudah menetap, ya, mereka sudah tidak lagi berpindah-pindah. Walaupun berpindah itu butuh jangka waktu yang sangat lama. Terus yang berikut, sudah mulai berternak, sudah mulai menjadi nelayan. Terus mereka sudah membuat alat-alat dari gerabah. Ya, ini zaman Megalitikum. Jadi ada menhir, ada dolmen, ada sarkofagus, ada waruga, ada titik kubur batu, dan ada punden berunda. Nah, kalau menhir ini biasanya batu-batu besar, ya. Terus kalau dolmen ini biasanya mereka pakai sebagai meja persembahan. Kalau sarkofagus ini dia masuk dalam kategori batu kubur, sarkofagus. Jadi ada tutupan di atas. Terus yang
Warga ini juga masuk dalam kategori batu kubur, tapi bentuk ketutupan kakinya itu dia segitiga. Jadi mayat itu tidak dikubur. Ya, mayatnya itu tidak dikubur tapi dimasukkan ke sini. Lalu dilepas. Terus yang berikut ini ada peti kubur batu. Ini adanya di mana? Adanya di Sumba. Ya, ada di Sumba. Peti kubur batu. Terus yang berikut punden berunda. Punden berunda kalau kalian pernah lihat kuil kalau mau sampai ke atas kuil itu harus melewati anak-anak tangga kecil. Ya. Atau kalian pernah lihat cantik kalau mau naik ke tingkat atas itu harus melewati tangga kecil. Ya toh? Nah itu disebut sebagai punden berunda. Zaman logam. Zaman logam ini dia menggantikan zaman batu sebenarnya ya. Ini menyatakan bahwa pada saat itu logam mulai ada, tapi belum terkenal. Jadi logam ini mulai dikenal atau dipergunakan untuk bahan membuat alat-alat keperluan hidup dari zaman manusia tersebut. Nah, pada umumnya para ahli itu mengatakan zaman logam di Indonesia itu sama juga dengan zaman perunggu. Ya, jumlahnya itu sangat sedikit. Ya, jumlahnya sangat sedikit. Ya, ini contoh gambar dalam proses zaman logam. Ini ada kapak corong, ini ada nekara, ini ada moko. Jadi nekara dengan moko itu bentuknya berbeda. Terus ada bejana perunggu. Ibu akan bagi kalian soal. Bentuknya itu adalah titik silang. Ya, bentuknya adalah titik silang. Kalian kerjakannya per kelompok. Setelah itu, ketika kalian sudah menyelesaikan ini, kalian buat analisis kata kunci beserta kesimpulan dari hasil yang kalian dapat. Lalu kalian buatnya dalam bentuk kanvas. Ya, kirim ke ibu. Setelah itu, kalian presentasi ke depan masing-masing kelompok. Siap? Siap. Baik, sambil kalian mengerjakan soal itu, ibu absen dulu ya. Amelia, Andika, Anggia, Angelina, Wulandari, Malon. Berarti yang hari ini tidak masuk
beberapa benda peninggalan kebudayaan kenyamanan seperti Baik, kami akan menjawab. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah kapak pinggang. Mengapa kapak pinggang? Karena kapak pinggang merupakan salah satu alat yang sangat penting pada zaman itu. Mengapa penting? Karena kapak genggam ini banyak digunakan untuk aktivitas di zaman itu. Yaitu contoh dari rambut dan kemudian administrator jadi media alias sebenarnya alias kalau mereka hidup dengan cara menangkap ikan di sungai serta merah tumbuhan dan berburu di adalah zaman Mesolitikum adalah periode antara zaman Paleolitikum dan Neolitikum dan merupakan zaman batu kedua. Zaman ini bervariasi tergantung pada lokasi yang dimaksud. Akan tetapi zaman ini diperkirakan terjadi antara 10.000 sebelum Masehi hingga 8.000 sebelum Masehi. Masyarakat pada zaman Mesolitikum mengandalkan permukiman semi permanen dalam bentuk gua dan gunung. Pertanyaan, kapan dimulai era zaman Mesolitikum? Baik, saya Indonesia perwakilan kedua akan menjawab pertanyaan yang keempat. Era yang dimulai pada zaman Mesolitikum adalah era yang terjadi pada zaman Koloseum. Kapak persegi yang kecil untuk mengerjakan kayu. Tata adalah kapak yang berbentuk kecil dan kurang kecil untuk mengerjakan kayu. 5 suku yang menggunakan perhiasan dengan pakaian dari kulit kayu pada masa batu Madian adalah suku Toraja. Suku Toraja adalah sebuah suku bangsa yang menetap di pegunungan Sulawesi Selatan Indonesia. Salah satu daerah persebaran kapak lonjong. Daerah persebaran kapak lonjong adalah Minahasa. Minahasa adalah kelompok etnik yang berasal dari semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi di Indonesia. Alat batu berbentuk lonjong dan sudah diasah halus. Batu berbentuk lonjong adalah kapak lonjong. Adalah kapak yang berbentuk lonjong serta sudah diasah secara halus dan diberi tangkai. Kapak yang digunakan sebagai alat upacara, jimat atau tanda kebesaran adalah kalsedon adalah kapak batu yang dibuat dari batu api. Kalsedon, kapak ini hanya di batu api atau kalsedon. Kapak ini hanya digunakan sebagai alat upacara keagamaan, jimat atau tanda kebesaran. Kapak lonjong yang kecil. Kapak lonjong yang kecil adalah plain bale. Plain bale adalah
kapak lonjong ukuran kecil. Kapak lonjong yang besar. Kapak lonjong yang besar adalah Walzenbel. Walzenbel adalah kapak lonjong yang berukuran besar. Batu adalah salah satu benda berupa pala peninggalan zaman benda itu terbuat dari batu yang hingga menyerupai peti mati. Megalitik adalah zaman di mana peralatan dan bangunan signifikan sebagai tempat kemajuan. Terus yang berikut, pasti kalian rasa capek, ya, sudah jenuh, ya. Jadi sebelum ibu tutup, ibu mau kalian untuk bermain dulu, ya. Kita bermain dulu. Permainannya itu adalah tebak warna. Di sini ada yang tahu warna, pasti tidak ya? Semua tahu warna ya. Kalau ini apa? Merah. Oke, masih bagus ya, Mbak. Biru. Oke, mata masih bagus. Kuning. Oke, mata masih bagus. Hitam. Oke. Merah. Oke, mata masih bagus. Hijau. Oke, hijau atau biru nih? Hijau. Oke. Hitam. Oke. Oke. Kuning. Oke. Ayo. Mungkin salah satu dari kalian bisa tidak memberikan gambaran besar tentang materi kita hari ini. Ya, silakan. Apa yang kita dapat? Zaman masa praksara, yaitu masa manusia belum mengenal tulisan. Terus hidupnya mereka seperti apa? Berpindah-pindah belum cetak, masih berpindah-pindah, dan belum mengetahui cara memasak. Iya, betul. Dan masih bergantung pada alat. Iya, betul. Itu saja. Oke, tepuk tangan dulu ya. Hari ini penting untuk mempelajari kehidupan sesama dan aksara agar kita dapat menghargai asal-usulnya. Pelajaran tentang kehidupan zaman aksara dapat membuat manusia untuk mengetahui jenis manusia purba dan perkembangan kehidupan tersebut. Oke, tepuk tangan dulu. Saat ini Ibu sedang memegang tentang refleksi pembelajaran. Ibu minta kalian masing-masing untuk mengisi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian rasakan,
apa yang kalian alami pada saat kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan mengikuti pembelajaran tadi ya. 3, 4. Oke, semua sudah? Oke, sekarang coba perhatikan di sini. Ini minta kalian untuk mencari PR untuk minggu depan ya. Sekarang kalian tulis soalnya. PR untuk minggu depan. Soal untuk minggu depan nomor 1. Nomor 1, silakan tulis nomor 1. Jelaskan perbedaan. Jelaskan perbedaan. Jelaskan perbedaan hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum. Hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum. Pada masa Paleolitikum sudah. Dengan Mesolitikum. Dengan Mesolitikum. Sudah. Nomor 2. Nomor 2. Jelaskan mengenai masa perundagian di Indonesia. Jelaskan mengenai masa perundagian di Indonesia. Itu saja 2 soal yang minggu depan kalian harus kumpulkan. Dan minggu depan, perhatikan di sini. Minggu depan kita akan masuk dalam materi yang baru, yaitu tentang jenis-jenis manusia praksara. Jadi silakan bagi kalian yang punya buku mengenai jenis-jenis manusia praksara, tolong dibawa supaya kita bisa bahas bersama ya. Oke, kita akan menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Untuk itu ibu minta salah satu siswa pimpin kita dalam doa. Baik Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau telah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga hari kami dan mengajar. Kiranya apa yang kami lihat dan dengar selama pelajaran tadi dapat membuka dan menguatkan kami dan berguna untuk kehidupan sekarang dan terlebih kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan menjaga melindungi kami. Ini doa kami. Haleluya. Amin.